Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, GA Tech akan coba mempraktikkan job sheet routing statik 4 buah router Cisco di aplikasi Cisco Packet Tracer. Buat teman-teman yang butuh job sheet ini, silakan teman-teman download di bagian deskripsi. Sudah GA Tech sediakan link untuk downloadnya. Kemudian untuk password membuka filenya digunakan yaitu 12345. Untuk job sheet ini ada 21 halaman, dan di bagian tugas praktiknya di sini akan berbeda setiap siswa sesuai dengan urutan absensi siswa. Di sini GA Tech mencontohkan nomor urut absensi siswa 34, maka pembagian IP address yang digunakan pada router seperti tabel berikut. Jadi untuk R1 interface serial 0/0/0 IP-nya 10.10.134.1/30. Kenapa 134? Karena di sini ada X, jadi 134. Jadi X-nya bernilai 34, 134. Kemudian di router 2 10.10.134.2/30. Untuk topologinya seperti ini. Ini di R1 serial 0/0/0, ini IP 10.10.134.1/30. Kemudian untuk R2 sesuai dengan tabel ini 10.10.134.2/30 yang ada di R2 serial 0/0/0. Kemudian untuk R1 address yang terhubung ke komputer, di sini ketentuannya 192.168.1x tambah 1. X ini 34, berarti 134 tambah 1 berarti 135. Yang terhubung ke komputer 192.168.135.1/24. Kemudian untuk R2 yang mengarah ke R3 ini berarti serial 0/0/1 yang terhubung langsung ke R3. Untuk IP-nya 10.10.134.5/30. Kemudian yang terhubung ke komputer B fast Ethernet 0/0/192.168.235.1/24. Kenapa 235? Karena di soal kita buat 2x tambah 1, berarti 2x di sini 34, berarti 234 tambah 1 berarti 235. Kemudian di R3 yang mengarah ke R3, ini R3 yang mengarah ke R2, di sini IP-nya 10.10.134.6. Kemudian yang mengarah ke R4 serial 0/0/1, IP-nya 10.10.134.9/30. Kemudian yang mengarah ke komputer fast Ethernet 192.168.132.1/24. Kenapa 132? Karena di R3 ini yang terhubung langsung ke komputer
Ketentuannya 192.168.1x kurang 2. Jadi X ini 134 dikurang 2 berarti 132. Begitu juga untuk IP address R4 yang terhubung ke komputer, 2X kurang 2 berarti 234 kurang 2 berarti 232.1/24. Jadi di soal ini seluruh siswa yang praktek ini tidak akan ada sama menggunakan IP address. Jadi siswa diharapkan prakteknya mandiri-mandiri dengan pembagian IP yang sudah disesuaikan dengan nomor urut absensi siswa. Di topologi kita ini semuanya masih warna merah, belum ada yang warna hijau karena ini belum dikonfigurasi. Yang akan kita konfigurasi pertama router 1, kita sesuaikan konfigurasinya dengan IP address yang digunakan di topologi ini. Di sini ada serial 0/0/0. Kita masuk ke mode CLI. Di sini kita enablekan. Di job sheet sudah ada contoh yang dibuat dengan IP address yang akan Giatek cobakan ini. Jadi yang pertama kita ganti hostname-nya terlebih dahulu. Kita ganti hostname-nya kemudian kita ganti hostname R1. Setelah kita ganti hostname-nya, kita menambahkan IP address. Menambahkan IP address sesuai dengan interface dan IP address yang digunakan. Interface serial 0/0/0, kemudian IP-nya IP address 10.10.101.155.255.255.252. Jadi /30 ini netmasknya 255.255.255.252. Kemudian kita gunakan perintah no shutdown. Selanjutnya kita exit, kita atur yang terhubung ke komputer A. Interface yang digunakan fast Ethernet FA 0/0. Kemudian IP address-nya 192.168.135.1. Netmasknya karena menggunakan /24 jadi dalam bentuk desimalnya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Harusnya yang tadi warna merah berubah menjadi warna hijau. Kemudian untuk bagian routernya ada statusnya, di sini ada up. Kemudian untuk IP di komuter A ini kita atur nanti otomatis. Jadi kita aktifkan di router R1 ini di interface fast Ethernet 0/0 ini kita aktifkan di HCP servernya. Untuk perintahnya di job sheet sudah Giatek tambahkan. Pertama kita exit dari menu IP address, kita exit di sini. Kemudian kita tambahkan IP pool-nya. Kita tambahkan IP DHCP pool, kita buat R1. Kemudian kita tambahkan network-nya. Network dari IP yang ada di fast Ethernet 0/0 192.168.135.0, netmasknya 255.255.255.0.
Kemudian kita tambahkan gateway-nya atau default routernya 192.168.135.1. Jadi default routernya IP yang digunakan di interface fast Ethernet 0/0. Kemudian DNS-nya 192.168.135.1. Kemudian exit kita tambahkan IP DHCP exclude-nya. Exclude di sini tujuannya IP ini tidak akan dipinjamkan ke klien. 168.135.1 sampai dengan 192.168.10. 135.10. Kemudian kita coba jalankan klien A. Harusnya IP yang didapatkan di sini harusnya 135.11. Kemudian kita lanjutkan di router 2. Untuk routing statiknya nanti terakhir kita tambahkan setelah IP di tiap-tiap router ini kita tambahkan. Kita masuk ke router 2, pindah ke menu CLI-nya, ini kita enablekan. Kemudian masuk ke menu konfigurasi, kemudian kita ganti hostname-nya menjadi R2. Di R2 ini interface yang digunakan sebanyak 3 buah. Serial 0/0/0 mengarah ke R1 dan serial 0/0/1 mengarah ke R3 dan fast Ethernet 0/0 mengarah ke komputer B atau klien B. Sekarang yang mengarah ke R1 yang akan kita coba atur terlebih dahulu, INT serial 0/0/0 SE 0/0/0 IP yang digunakan 10.10.134.2 IP ADDR 110.10.134.255.255.255.252. Kemudian no shutdown harusnya berubah dari merah menjadi hijau. Statusnya di sini berubah menjadi up. Selanjutnya exit. Kita coba atur interface yang mengarah ke R3. Interface SE 0/0/1. Kemudian IP address-nya 10.10.134.5.255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Selanjutnya yang mengarah ke komputer B. Ini exit dulu. Kemudian interface fast Ethernet 0/0. Untuk IP-nya kita gunakan IP ADDR 192.168.235.1.255.255.255.0. Kemudian kita rubah statusnya menjadi no shutdown, berubah menjadi warna hijau. Dan di bagian command line ini statusnya berubah menjadi up. Selanjutnya kita aktifkan DHCP servernya sama dengan di R1 yang sudah kita atur sebelumnya. IP DHCP full, ini kita kasih namanya R2. Kemudian networknya 192.168.235.0, netmasknya 255.255.255.255.0.
Kemudian default routernya atau gateway-nya IP yang digunakan di Fast Ethernet R2 192.168.235.1. Kemudian DNS-nya 192.168.235.1. Kemudian di sini exit, kita coba tambahkan IP exclude-nya, exclude 192.168.235.1 sampai 192.168.235.10. Kemudian coba kita jalankan klien B. Di sini kita pindah ke DHCP. Harusnya IP sudah didapatkan, DHCP request successfully. Selanjutnya kita berpindah ke router 3. Untuk konfigurasinya sama dengan R1 dan R2. Kita tambahkan enable com. Nah, di sini apabila tampil perintah seperti ini berarti perintah yang digunakan salah input. Jadi com t. Selanjutnya kita ganti nama hostname-nya jadi R3. Ini R3. Di R3 ini juga menggunakan 3 interface SE atau serial 0/0/0 yang mengarah ke R2, serial 0/01 mengarah ke R4, dan Fast Ethernet 0/0 mengarah ke klien C. Kemudian yang kita atur pertama serial 0/0/0/0. Berarti interface serial 0/0/0. Kemudian IP address-nya IP ADDR 10.10.1.155.6.255.255.255.252. Kemudian no shutdown harusnya berubah, yang tadinya merah berwarna hijau sekarang, karena prosesnya sudah diatur untuk kedua sisi interface R2 dan R3. Selanjutnya kita tambahkan IP di interface serial 0/0/1. Di sini exit terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan interface serial 0/0/1. Kemudian IP address-nya 10.10.1.9.255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Selanjutnya IP yang mengarah ke klien C kita coba tambahkan, exit terlebih dahulu, interface Fast Ethernet 0/0. Kemudian IP address-nya 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown, berubah dari merah menjadi hijau, dan status di router up. Kemudian kita exit, kita coba tambahkan IP DHCP full R3. Network yang ada di Fast Ethernet 0/0 R3 192.1.1.255.255.255.0. Kemudian default routernya atau gateway-nya 192.168.132.1 dan DNS-nya 192.168.132.1. Kemudian
IP exclude-nya kita tambahkan exit terlebih dahulu. IP DHCP exclude 192.168.132.1 sampai 192.168.132.10. Kemudian kita jalankan klien C. Di pengaturannya kita pindahkan ke DHCP. Harusnya DHCP-nya request successfully. Selanjutnya kita atur IP address di R4. Di R4 ini kita menggunakan dua interface. Yang pertama serial 0/0/0 yang mengarah ke R3 dan fast ethernet 0/0 yang mengarah ke klien D. Kita atur sini enable count, kemudian kita ganti hostname-nya terlebih dahulu jadi R4. Kemudian interface yang pertama kita atur serial yang mengarah ke R3. Interface serial 0/0/0. Kemudian IP address-nya IP 10.10.155.255.255.255.252. Kemudian no shutdown, harusnya sini berubah menjadi hijau dan di router berubah menjadi up. Kemudian exit kita atur IP yang mengarah ke klien D. Interface fast ethernet 0/0, IP address-nya 192.168.232.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Di sini statusnya up di router dan di sini berubah menjadi hijau. Kemudian exit kita tambahkan IP pool-nya DHCP pool R4. Network-nya 192.1.255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.232.1. Kemudian DNS-nya 192.168.232.1. Kemudian exit kita tambahkan IP exclude-nya IP DHCP exclude 192.168.232.1 sampai dengan 192.168.232.10. Untuk IP address komputer kita coba jalankan, kita pindahkan ke DHCP. Di sini juga sudah DHCP request successful. Untuk penambahan IP address sudah selesai kita lakukan. Akan tetapi di saat kita coba ping dari A ke B, dari A ke C, dari A ke D ini belum bisa karena routingnya belum kita tambahkan. Untuk IP address yang didapatkan di komputer A bisa kita lihat menggunakan ipconfig/al. Di sini IP-nya 135.11. Kemudian di klien B kita coba tampilkan juga. Ini klien A, klien B. Kita gunakan perintah ipconfig/al. Kemudian di bagian klien A ini kita coba ping ke klien B, ping 192.168.235.11. 235.11. Di sini terlihat masih destination.
Kenapa destination? Karena tabel routing yang ada di R1 dan R2 belum ada yang membuat mereka terhubung antara A dan B. Jadi destination yang ada di tabel routing R1 belum ditambahkan sehingga A1 dan B tidak bisa terhubung. Untuk menambahkan tabel routingnya, kita masuk ke R1, ini enable T. Kemudian yang menjadi tujuan dari R1 ini yaitu network dari address yang terhubung ke R2 fast ethernet 0/0. Kita gunakan perintah IP rute network dari R2 yang terhubung ke klien B 192.168.235.0, netmasknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya melewati IP yang ada di serial 0/0/0 R2 di 10.10.134.2. Kemudian di R2 kita coba tambahkan juga tabel routingnya, enable IP rute. Di sini kita tambahkan network dari IP yang terhubung ke fast ethernet 0/0 R1 192.168.135.0 255.255.0 kemudian gateway-nya IP yang ada di serial 0/0/0 R1 10.10.134.1. Kemudian kita lihat tabel routingnya doso IP rute. Sini sudah ada tabel routingnya. Itu juga di R1 kita lihat IP rute. Juga ada tabel routingnya. Harusnya klien A dan klien B sudah bisa terhubung jika kita ping. Yang tadinya masih destination harusnya sudah berubah menjadi reply. Kita lihat di sini sudah reply. Begitu juga sebaliknya dari klien B ke klien A. Di sini kita coba ping alamat IP address klien A. Ping 192.168.135.11. Di sini harusnya juga reply. Apabila kita tracer dari R1 tracer 192.168.235.11 akan terlihat nanti rute yang dilewatin. Ada rute pertama, rute yang kedua sampai ke tujuan. Jadi ada 2 rute. Begitu juga dari klien B. Kita gunakan perintah tracer 192.168.135.11. Juga melewati 2 rute, 2 gateway. Jadi untuk klien A dan B sudah terhubung, kan tetapi klien C antara klien A dengan klien C, antara klien A dan klien D ini belum terhubung karena tabel routingnya belum ditambahkan. Sekarang kita coba tambahkan semua tabel routing agar semua klien ini dapat terhubung. Kita masuk ke R1 lagi. Kita coba tambahkan tabel routing yang menghubungkan antara R1 dengan R3. Jadi di sini
gunakan aja perintah yang sudah kita gunakan sebelumnya. Yang menjadi tujuannya ini 132.0. Jadi ini kita ganti 132. Kemudian 132 net mass-nya, net mass yang /24. Kemudian rute yang dilewatin masih di serial 0/0/0 R2. Ini IP yang digunakan 10.10.134.2. Kemudian kita enter. Selanjutnya yang menghubungkan R4 network yang ada di klien D ini. Tambahkan berarti 232. Oke. Kemudian kita lihat tabel routingnya, do show IP route. Sini sudah kita tambahkan 3 tabel routingnya. Selanjutnya kita tambahkan tabel routing di R2. Kita masuk ke R2. Sekarang untuk menghubungkan dengan R3 R2 ini. Jadi kita gunakan IP rute 192.168.0.255.255.255.0. Kemudian jika klien A ini mau terhubung dengan C, berarti melewati gateway yang ada di serial 0/0/0 R3. Ini IP yang ini yang akan digunakan. Jadi 10.10.134.6. Oke, kemudian network yang ada di R4 fast Ethernet 0/0 kita ganti aja. Di sini ada 232/0 dan gateway-nya tetap masih yang terhubung langsung dengan R2. Kemudian do show IP route. Di sini ada 3 tabel routingnya. Ini yang mengarah ke R3 atau klien network yang ada di R3 fast Ethernet 0/0. Kemudian ini yang mengarah ke klien A, kemudian ini yang mengarah ke klien D. Selanjutnya kita tambahkan tabel routing yang ada di R3. Ini kita gunakan perintah enable con. Selanjutnya kita tambahkan IP rute yang mengarah ke klien D 192.168.232.255.255.255.0. Kemudian gateway-nya IP yang ada di serial 0/0/0 R4 10.10.134.10. Kemudian yang menghubungkan dengan klien B dan klien A. IP rute 192.168.0.255.255.255.0. Kemudian gateway-nya IP address yang ada di serial 0/0/0/1 di R2 10.10.134.5. Kemudian kita tambahkan yang mengarah ke klien A. Di sini berarti 135. Juga menggunakan IP yang langsung terhubung dengan R3. Dan kita lihat tabel routingnya do show IP route.
Di bagian ini sudah ada 3 buah tabel routingnya. Kita tambahkan yang menggunakan static route. Terakhir tambahkan di R4. Di R4 ini enable yang pertama yang menghubungkan dengan klien D, IP rute 192.168.132.0.255.255.255.0 rute yang dilewati, IP yang ada di serial 0/0/1 R3. Jadi yang langsung terhubung dengan R4 10.10.134.9. Begitu juga dengan yang network yang terhubung ke klien B 235.0 R4. Di sini kita ganti 235. Enter, kemudian 135 yang terhubung ke klien A. Kemudian kita lihat show IP route. Di sini juga sudah ditambahkan 3 buah tabel routing statik di R4. Selanjutnya kita coba ping dari klien A ke klien C dan klien D. Kita lihat terlebih dahulu IP yang digunakan oleh klien C. Di sini ada IP config. Kemudian terlihat di sini kita tampilkan klien A sebelahnya. Kemudian kita coba gunakan perintah ping 192.168.132.11. Apabila tabel routingnya sudah benar, harusnya di sini kita bisa ngeping. Kemudian kita gunakan perintah tracer 192.168.132.11. Di sini akan terlihat 3 rute yang dilewatin. Di sini ada 3 rute. Rute yang pertama, ini kita coba lihat rute yang pertama. Ini rute yang pertama di sini IP gateway. Kemudian rute yang kedua IP yang ada di R2 serial 0/0/0. Ini IP-nya. Kemudian IP di R3 serial 0/0/0. Ini 6. Ini berarti ada 3 rute. Rute 1, rute yang kedua, dan rute yang ketiga. Kemudian antara klien A dan klien D, kita coba klien D. Di sini kita gunakan perintah IP config. Kita tampilkan klien A. Kita coba ping 192.168.232.11. Kita tunggu prosesnya. Kalau ada tabel routing yang terbaca, harusnya bisa di ping. Kemudian tracer 192.168.232.11. Di sini terlihat ada informasi tracer. Di sini ada salah invalid command, jadi salah perintah. Kita gunakan sini, kita hapus tracer. Di sini ada gateway yang pertama, rute yang 1, rute 2, rute yang ketiga, dan rute yang keempat. Kita coba lihat rute yang dilewatin. Ini kita perkecil. Rute yang pertama ini IP-nya. Rute yang kedua, rute yang ketiga, IP yang ada di
6, dan rute yang keempat yang ada di R4 10 kemudian sampai ke tujuan kita tracer. Jadi ada 1 rute, 2 rute, 3 rute, ada 4 rute. Jadi antara klien A terhubung dengan klien D ini melewati 4 rute, rute 1, rute 2, rute 3, dan rute 4 sampai ke tujuan. Jadi jika antara A dan D ini sudah terhubung, antara A, B, A, C, dan AD, gitu juga sebaliknya dari D ke C, C ke B, ini pastinya juga sudah terhubung apabila dites satu-satu. Jadi untuk penyelesaian job sheet yang ada di materi routing statik menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer sudah kita coba selesaikan. Silahkan dicobakan praktek ini. Untuk praktek yang ada di video ini persis dengan yang ada di materi ini. Jadi silahkan dicobakan, dan apabila ada kendala silahkan ditanyakan di bagian komentar, nanti kita coba diskusikan. Dan jangan lupa bantu support channel GATech dengan cara berikan like, berikan komentar, dan silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar video ini juga bermanfaat buat mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.